Sekarang kita masuk olahraga apa yang biasa digemari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, al-mashi, yaitu jalan kaki. Ya, jalan kaki. Itu penting. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dari sebagian salaf, dia mengatakan ini. Pertama, alla yada al-mashi, jangan tinggalkan jalan kaki. Ini dari ucapan salaf, dinukilkan oleh Ibnu Qayyim. Karena apa? Manusia itu butuh setiap harinya untuk jalan kaki. Ya. Yang kedua, wa yang bagi alla yada al-akl, dan hendaknya manusia jangan meninggalkan makan. Intim, permisi, spermanya nggak dikeluarin, spermanya akan kering, jadi penyakit. Kata Ibnu Qayyim, akan menimbulkan penyakit ayan. Kenapa? Kering, sifatnya panas, panas naik ke otak, otaknya panas, ayanan, timbul was-was. Coba, gara-gara nggak jima, bisa timbul penyakit was-was, bisa ayanan. Ingat, jangan bilang dari Nabi. Berkata sebagian salaf. Kata Ibnu Qayyim, kalau dia jarang hubungan intim, jarang jima, akan tersumbatlah saluran-saluran pada saluran kaum laki-laki. Ya, wa taqallasa zakarun, dan permisi, akramakumullah, zakarnya, qadhibnya, kemaluannya akan letoy dan loyo, mengecil. Ini penting, coba dibahas. Nanti kita bahas pada bab selanjutnya khusus. Rahman wa rahimakumullah, yang dimaukan di sini al-mashi, jalan kaki. Dan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah ini yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah juga suka jalan kaki. Pernah ketika Rasulullah pulang safar, ya, pulang safar bersama Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disahkan Syalbani riwayat Abu Daud, Rasulullah pernah pulang safar dan Aisyah di atas hewan tunggangan. Dan hewan tunggangan waktu itu ada seperti sitar, hijab yang menutupi, sehingga apa? Ibunda Aisyah ummahatul mukminin bisa membuka hijabnya di atas kendaraannya yang sudah tertutup. Perjalanan yang sangat jauh bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah memanggil Aisyah. Ya, daripada duduk terus, natasabaq, katanya. Ayo kita lomba yuk, jawab. Rasulullah sangat mesra. Ya, ayo kita lomba yuk, turun dari kendaraan. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, taqaddamu. Kalian maju duluan para sahabat, maju duluan. Kenapa? Biar Rasulullah sama Aisyah yang lagi lomba bermesra-mesraan di belakang ini, sahabat nggak ngelihat. Di sini diantaranya bimbingan. Kalau wanita mau olahraga, jauh dari kaum laki-laki, jadi nggak menimbulkan fitnah. Wah, ini Aisyah pakai hijab. Lo wanita zaman sekarang berpakaian tapi telanjang, imma ketat, imma I can see you, imma transparan dan lain sebagainya. Subhanallah, nasallallahu alaihi. Kemudian apa? Ketika turun, apa kata Rasulullah? Natasabaq, ayo kita lomba. Dan tentunya momen ini momen ketika Rasulullah baru menikah. Lo kok tahu? Dari hadis yang lainnya, hadis Ibnu Majah. Waktu itu Rasulullah lomba lari sama Aisyah. Siapa yang menang? Aisyah. Karena Aisyah masih umurnya sangat muda sekali, muda belia. Ya. Nah, lomba lari. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Aku menang karena tubuhku ringan. Ya. Ini nyambung dengan hadis apa? Riwayat Ibnu Majah disahkan Syalbani rahimahullah. Ya, ketika Aisyah dibikinkan oleh ibunya Aisyah namanya Ummu Ruman, ya, dibikinkan adonan biar apa? Biar Aisyah tubuhnya bisa berisi. Sebelumnya kurus, dan kaum laki-laki fitrahnya suka yang kurus apa? Ideal. Ya, iya kan? Nah, kalau wanita kurus nggak digemari, permisi, bukan mencela fisik, bukan. Tapi itu mau fitrahnya kaum laki-laki. Dan ibunya pengen Rasulullah itu senang dengan istrinya yang badannya berisi. Dibikinkan adonan, ma'jun, campuran resep, gagal semua.
Dan satu ketika Aisyah tiba-tiba badannya sudah berisi. Ya. Apa kata Aisyah? Fasamintu ahsanus saman. Maka aku gemuk ideal. Kau tahu ideal? Iya, kalimatnya ahsanus saman. Gemuk yang bagus, berarti gemuk ideal. Bukan gemuk obesitas. Kemudian uminya bertanya, apa resep kamu wahai Aisyah? Apa kata Aisyah? Akaltu mimma akala bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku makan seperti yang Nabi makan. Waktu itu Aisyah sering makan apa? Kurma rutab dengan semangka. Coba. Hanya kurma rutab dengan semangka, badannya Aisyah bisa gemuk ideal. Kalau dari teori kedokteran modern sekarang, apa hubungannya? Ternyata bisa menyebabkan hormon yang di kelenjar pituitari bisa seimbang. Yang kurus bisa naik, yang gemuk bisa turun ke ideal. Itu rahasianya kombinasi panas dingin. Ya, akhirnya gemuk ideal. Ya, Aisyah gemuk ideal, masya Allah. Dan yang kurus-kurus ingin gemuk ideal ya seperti ini. Silakan. Rahimani rahimakumullah. Aisyah di sini hanya makan apa? Semangka dengan kurma. Ibu-ibu juga demikian. Kalau suaminya belum bisa beli daging, nggak usah berkeluh kesah. Ya, Aisyah loh sabar makan kurma sama semangka. Ya, jangan bilang Mas kurma semangka terus, kapan bisa gemuk? Gajah loh nggak makan protein bisa gemuk. Gajah nggak makan protein bisa gemuk, Bu, gitu. Kan nggak sama Ustaz saya sama gajah. Nah, rahimahullah demikian. Ternyata pola makan ini, masya Allah. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian, berapa mudah, ya, muddatun tawilah, Rasulullah nantang lagi kepada Aisyah dalam momen yang lainnya. Ya, ayo lomba lagi Aisyah. Kemudian apa? Aisyah kali ini kalah. Kenapa? Kata Aisyah, badannya sudah gemuk, sudah berat. Ini jalan itu penting. Ya, jalan penting. Kemudian apa tadi? Lari juga penting. Jalan penting, lari juga